Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Palu hakim yang diketuk 3 kali terdengar. Setiap pagi, sebelum matahari naik, Rani sudah menggenggam sapu di tangan. Udara masih dingin, dan aroma cairan pembersih lantai bercampur dengan wangi kopi sachet yang ia bawa dari rumah kontrakannya yang sempit. Ia selalu tiba lebih awal di kantor besar itu, gedung tinggi berlapis kaca tempat orang-orang berdasi lalu lalang dengan langkah tergesa. Sementara mereka sibuk mengejar waktu, Rani sibuk mengejar harapannya sendiri. Dengan seragam biru muda yang warnanya mulai pudar, ia melangkah ke lantai direksi. Lantai marmer putih berkilau memantulkan bayangannya sendiri, seolah mengingatkan bahwa dirinya hanyalah pantulan kecil dari dunia besar di luar jangkauan. Tapi di balik sapu dan pel ini, Rani punya sesuatu yang tidak dimiliki banyak orang, mimpi. Setiap kali ia membersihkan ruang rapat utama, matanya tak pernah lepas dari papan presentasi dan dokumen-dokumen berserakan di meja. Kadang, tanpa sadar, ia membaca tulisan-tulisan itu, strategi penjualan, analisis laporan keuangan, proyeksi laba. Entah mengapa, semua istilah itu membuat hatinya berdebar. Ia tidak sepenuhnya paham, tapi ia tahu satu hal. Ia ingin mengerti. Ia ingin belajar. Kalau saja aku bisa sekolah tinggi, bisiknya pelan, sambil menatap keluar jendela yang memperlihatkan langit pagi Jakarta. Aku pasti bisa duduk di sana, bukan sekadar membersihkan mejanya. Hari itu, Rani sedang merapikan meja rapat ketika pintu terbuka tiba-tiba. Suara langkah sepatu mahal terdengar tegas di lantai marmer. Itu Pak Dimas, Direktur Utama, lelaki parubaya dengan wajah berwibawa tapi tatapan tajam penuh kesombongan. Apa yang kamu lakukan? Suaranya berat, dingin, menusuk. Rani terkejut, buru-buru menunduk. Maaf, Pak. Saya hanya melihat catatan ini. Ingin tahu sedikit. Pak Dimas menatapnya lama, lalu tertawa pendek. Kamu pikir dengan membaca catatan rapat bisa jadi direktur? Hah? Jangan buang waktu. Kamu itu hanya pembersih lantai. Tugasmu menyapu, bukan berpikir. Kata-kata itu seperti tamparan keras. Rani hanya bisa menunduk, memegangi pelnya erat-erat. Dadanya panas, matanya berair, tapi ia menahannya. Ia tahu, menangis di depan orang seperti itu hanya akan membuatnya terlihat lemah. Baik, Pak, jawabnya pelan, tapi mimpi tidak butuh izin dari siapapun. Pak Dimas mendengus sinis, melangkah pergi, meninggalkan aroma parfum mahal yang justru terasa menyakitkan di hidung Rani. Hari itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Sepulang kerja, Rani berjalan kaki melewati jalanan padat sambil menatap layar ponselnya yang retak. Ia mengetik di kolom pencarian, belajar akuntansi dasar gratis. Malam itu juga, di kamar kontrakan kecil yang cat temboknya mulai mengelupas, Rani belajar lewat video gratisan. Ia menulis setiap kata di buku bekas yang ia beli dari pasar loak. Sambil menghafal istilah-istilah sulit, pikirannya terus mengulang ucapan sang direktur. Kamu hanya pembersih lantai. Ucapan itu bukan lagi ejekan baginya, tapi bahan bakar. Setiap hurufnya menjadi alasan untuk bangkit. Hari berganti minggu. Tubuh Rani mulai terbiasa dengan kelelahan. Pagi menyapu, siang membersihkan toilet, malam belajar sampai larut. Rekan kerjanya sering mengejek. Ngapain sih belajar, Ran? Mau jadi presiden? Rani hanya tersenyum. Bukan presiden. Aku cuma pengen gak disuruh-suruh selamanya. Namun tak semua orang mengejek. Kadang, ada 1-2 karyawan muda yang memperhatikannya diam-diam. Mereka kagum, tapi tak berani bicara. Rani tak butuh pujian. Ia hanya butuh waktu. Suatu pagi, ia sedang mengepel ruang direktur lagi. Di meja itu, tergeletak brosur seminar bisnis dengan tulisan besar, Manajemen dan Kepemimpinan Modern. Hatinya bergetar. Seminar itu berbayar, tapi di pojok bawah tertulis, gratis untuk 3 peserta beasiswa. Tanpa pikir panjang, Rani mencatat alamatnya. Pulang kerja, ia menulis surat permohonan dengan pena murah tapi hati yang besar. Beberapa minggu kemudian, ia mendapat email balasan. Selamat, Anda terpilih sebagai peserta beasiswa pelatihan manajemen.
Matanya berkaca-kaca. Ia berlari kecil ke kamar mandi tempatnya biasa membersihkan ember, lalu menutup wajah dengan tangan, menangis bahagia di antara aroma karbol. Hari pelatihan tiba. Rani datang dengan seragam biru kebanggaannya, membawa buku catatan kecil. Semua peserta lain berjas rapi, menatapnya aneh. Tapi Rani tidak peduli. Ia duduk di barisan depan, mencatat setiap kata. Instruktur yang memimpin ternyata seorang wanita sukses yang dulu juga berangkat dari bawah. Kesempatan tidak melihat jabatan, katanya, tapi akan berpihak pada mereka yang berani belajar meski tidak punya apa-apa. Kata-kata itu menancap di hati Rani seperti doa. Sepulang dari seminar, semangatnya semakin menyala. Ia mulai menerapkan apa yang ia pelajari bahkan dalam pekerjaan kecilnya. Ia membuat jadwal pembersihan yang lebih efisien, mengatur pembagian tugas agar semua selesai lebih cepat. Manajer kebersihan sampai heran melihat performanya meningkat drastis. Namun, ketika kabar itu sampai ke telinga Pak Dimas, bukannya bangga, ia malah sinis. Dia memang rajin, tapi tetap saja cuma petugas kebersihan, ujarnya di depan staf lain. Kali ini, Rani tidak sakit hati. Ia malah tersenyum kecil dan berkata dalam hati, "Baik, Pak. Lihat saja nanti. Saya akan datang bukan sebagai petugas kebersihan lagi." Malam itu, di bawah lampu redup kontrakan, Rani menatap cermin kecil. Wajahnya lelah, tapi matanya menyala penuh keyakinan. Ia berbicara pada bayangannya sendiri. "Kamu bisa. Tidak sekarang, tapi suatu hari nanti. Mereka akan tahu siapa kamu sebenarnya." Ia kemudian menutup buku catatan, meniup lilin kecil di meja, dan berbaring dengan senyum kecil di wajah. Di luar, angin malam bertiup pelan, membawa mimpi sederhana seorang perempuan yang tak menyerah, mimpi yang lahir dari penghinaan, tapi tumbuh menjadi kekuatan. Pagi itu hujan gerimis. Lantai lobi berkilau, memantulkan lampu-lampu hangat yang seperti bintang jatuh di permukaan marmer. Rani baru saja selesai mengepel ketika bel rapat berbunyi. Para karyawan berdasi bergegas masuk ke ruang rapat utama. Rani menyingkir, menunduk sopan. Ia hanya ingin merapikan kabel proyektor yang tadi ia pinjamkan, sekalian mengembalikannya ke lemari. "Maaf, saya cuma..." "Kamu ngapain di sini?" Suara Pak Dimas memotong seperti pisau. Ruangan yang tadi riuh mendadak hening. Rani menatap sekeliling. Semua wajah mengarah padanya. Ada yang iba, ada yang geli, ada juga yang datar, seolah kejadian ini hiburan pagi. "Aku mau mengembalikan kabel, Pak," jawab Rani pelan. Pak Dimas menyandarkan punggung ke kursi, menyilangkan tangan. "Kabelnya taruh di luar. Rapat ini bukan tempatmu." Petugas kebersihan tidak punya urusan di meja yang membicarakan miliaran rupiah. Beberapa orang tertawa pendek. Ada yang menutup mulut, ada yang saling pandang. Rani menunduk. Bukan karena malu memiliki pekerjaan sederhana, tetapi karena ia baru saja diingatkan dengan cara paling bising bahwa mimpinya dianggap gangguan. Ia ingin berkata, "Saya tahu tempat saya, Pak. Tapi saya juga tahu tujuan saya." Tapi tenggorokannya terasa kering. Yang keluar hanya, "Baik, Pak." Sebelum ia berbalik dan menutup pintu perlahan, memastikan tidak ada bunyi keras yang mengganggu rapat. Bahkan setelah hatinya sendiri dibuat berantakan. Di lorong, Rani bersandar ke dinding. Hujan di luar terasa lebih deras. Ia menarik napas panjang. Ada perih yang menempel, tapi juga ada sesuatu yang menyala di dalam dada. Tekad yang lebih keras dari marmer yang tiap hari ia pel. Di pantry, ia menemui Mbak Tari, karyawan resepsionis yang sesekali memberinya roti sisa rapat. "Kamu nggak apa-apa, Ran?" Rani tersenyum tipis. "Nggak apa-apa, Mbak." Mbak Tari menatapnya, ragu. "Kata-kata orang memang tajam. Tapi kamu lebih tajam dari itu kalau kamu mau." Rani mengangguk. Kalimat sederhana itu seperti plaster di luka yang baru. Malamnya, dikontrakan dengan atap seng yang berisik dipukul hujan, Rani membuka ponsel retaknya. Ia menatap lama layar pendaftaran kuliah malam yang selama ini hanya berani ia buka, lalu ia tutup lagi. Harga uang masuknya terasa seperti dinding tinggi. Ia menghitung tabungannya, uang yang ia simpan di kaleng biskuit. Tidak cukup. Ia menatap foto ibu di dinding. Ibu tersenyum dalam gambar. Dulu ibu pernah berkata, "Kalau kamu ingin melompat,
Jangan tunggu takutnya hilang. Melompat saja, nanti takutnya menyusul pergi. Rani menghela nafas. Ia mengetik, daftar. Besoknya, ia menambah jam kerja bersih-bersih di beberapa ruko sekitar kantor. Pulangnya lebih malam, bangunnya tetap lebih pagi. Tubuhnya protes, punggungnya sering pegal, tapi setiap pegal mengingatkannya pada kalimat Pak Dimas, "Kamu hanya pembersih lantai." Untuk sekarang, gumamnya sambil menyalakan kompor kecil. Untuk sekarang. Hari-hari Rani berubah. Pagi menyapu lantai kantor. Sore naik bus ke kampus swasta kecil yang berjarak 3 kali naik angkot. Malam menahan kantuk di kelas akuntansi dasar. Dosen menjelaskan tentang debit dan kredit. Di awal, semua istilah terasa seperti bahasa asing. Tapi Rani tekun menulis, menggambar skema, mengulang. Ia duduk di barisan belakang, takut mengganggu mahasiswa lain dengan seragam kerjanya yang masih lembab oleh keringat. Tapi ketika ada kuis mendadak, namanya justru mencuat sebagai salah satu nilai terbaik. Dosen tersenyum. "Ibu Rani." "Ya? Bagus sekali catatannya." Di kampus, Rani berteman dengan seorang mahasiswa tingkat akhir bernama Vega, anak magang di sebuah usaha kecil. Vega baik, suka menjelaskan ulang materi pelan-pelan saat Rani kebingungan. Di halte bus mereka sering bertukar bekal, nasi kucing melawan roti pandan. "Ran, kamu itu langka," kata Vega suatu malam. "Orang yang udah capek kerja masih kuat belajar. Kalau kamu terus gini, jangan kaget kalau hidupmu belok tajam." Rani tertawa kecil. Mudah-mudahan beloknya ke jalan yang terang. Seminggu setelah kejadian di ruang rapat, perusahaan mengadakan rapat ulang karena target penjualan meleset. Di lobi, Rani kembali ke bagian menyiapkan ruangan. Ia memastikan kursi menghadap layar, spidol cukup, air mineral tersusun. Ketika semua siap, ia hendak keluar. Tapi tiba-tiba manajer pemasaran berbisik, "Ran, tadi kamu pernah bilang tentang letak produk yang bikin karyawan susah cari dokumen, ya? Bisa ditulis idemu di kertas ini? Biar nanti aku pertimbangkan." Rani ragu. "Boleh, Bu." "Kenapa enggak? Ide bagus bisa datang dari siapa saja." Rani menulis dengan hati-hati. Sistem penamaan file yang konsisten, map warna berdasarkan proyek, dan jadwal arsip mingguan agar rapat tak habis waktu mencari dokumen. Hal sederhana, tapi ia yakin berguna. Manajer mengangguk senang. Sayangnya, kabar itu sampai juga ke telinga Pak Dimas. Siang harinya, saat semua orang berkumpul di lobi usai rapat, ia memanggil Rani keras-keras. "Ke sini." Rani mendekat. "Dengar ya," katanya dengan nada menekan. "Saran-saranmu itu bikin kacau. Orang-orang jadi sibuk hal-hal kecil. Tugasmu bukan mengatur kami. Kalau kamu ingin mengatur, aturlah pel dan embermu." Tawa meletup di beberapa sudut. Ada juga wajah yang memerah karena malu untuk Rani. Rani menarik napas, menatap mata Pak Dimas, bukan menantang, tetapi juga bukan menunduk lagi. "Baik, Pak," katanya pelan. "Saya akan tetap bekerja dengan baik. Dan saya akan tetap belajar." Pak Dimas memutar bola mata bosan. "Belajar? Untuk apa? Kamu pikir dunia menunggumu?" Kalimat itu, di telinga Rani, berubah menjadi bel start lomba. Dunia mungkin tidak menunggu, tapi Rani memutuskan untuk mengejarnya. Kabar Rani kuliah malam menyebar. Ada yang kagum, ada yang menyindir. Beberapa petugas kebersihan lain bahkan berkata, "Jangan tinggi-tinggi, Ran. Nanti jatuh sakit hati." Rani mengangguk. "Iya, aku ngerti." Tapi di dalam hati ia menambahkan, "Justru karena sering jatuh, aku belajar berdiri." Suatu malam, ketika ia pulang dari kampus, hujan turun deras. Jalanan tergenang, bus penuh, lampu-lampu toko memantul di air seperti ribuan mata yang tak berkedip. Di dalam bus, Rani mengulang materi sambil menahan mual karena bau bensin. Ia tertidur sejenak, lalu terbangun karena pesan dari kampus. "Selamat, proposal ide efisiensi operasional Anda terpilih untuk dipresentasikan pekan depan." Rani memeluk tasnya. "Terima kasih, Tuhan." Hari presentasi, Rani pinjam blazer murah dari Mbak Tari. Blazer itu sedikit kebesaran, tapi cukup membuatnya merasa pantas berdiri di depan kelas. Ia memaparkan ide-ide sederhana, cara mencatat pengeluaran,
memetakan waktu kerja, membuat prosedur yang mudah dipahami. Di akhir, ia berkata, "Saya belajar bahwa kebersihan bukan cuma soal lantai, tapi juga cara kita menata pekerjaan. Kalau rapi, orang bisa berjalan lebih cepat." Kelas bertepuk tangan. Dosen berkata, "Teori yang baik adalah teori yang lahir dari lantai, dari keringat orang yang mengerjakan hal-hal nyata." Kabar presentasi itu tak sengaja didengar oleh pemilik sebuah perusahaan kecil, teman dosen, yang sedang mencari karyawan administrasi. Ia meminta kontak Rani. Seminggu kemudian, Rani dipanggil wawancara. Ia datang dengan tas kain dan blazer pinjaman. Pemilik perusahaan, Pak Arga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat Rani jujur tentang pekerjaannya di kantor besar. Ia menceritakan bagaimana ia melihat kekacauan kecil yang menghabiskan waktu, dan bagaimana hati kecilnya ingin membantu meski tak diminta. Pak Arga menatapnya lama. "Kamu tidak punya gelar mentereng, tapi matamu penuh rasa ingin tahu. Kamu mau belajar?" "Selalu, Pak," jawab Rani. "Besok mulai." "Ya, gajinya tidak besar, tapi kamu bisa belajar banyak. Saya butuh orang yang tahu caranya menata." Rani pulang naik bus dengan hati hangat. Di halte, hujan sudah berhenti. Jalanan berbau tanah basah yang menenangkan. Ia menatap langit, lalu menatap kedua tangannya sendiri, tangan yang tiap hari menggenggam pel, kini mendapat kesempatan menggenggam masa depan. Namun sebelum berpindah pekerjaan, Rani ingin pamit baik-baik. Ia menemui manajer kebersihan, juga beberapa teman. Mereka memeluk Rani. "Ada yang bercanda? Jangan lupa kami kalau kamu jadi bos." Rani tertawa, matanya berkaca-kaca. "Aku nggak akan jadi apa-apa tanpa kalian." Sore itu, ia memberanikan diri mengetuk pintu ruang direktur. Pak Dimas sedang menatap layar, alisnya bertaut. "Ada apa lagi?" tanyanya tanpa menoleh. "Saya cuma mau pamit, Pak. Mulai minggu depan saya pindah kerja. Saya diterima di bagian administrasi di perusahaan lain." Pak Dimas menoleh dengan ekspresi sulit ditebak. "Bagus. Semoga di sana kamu belajar bahwa dunia tidak bisa diatur dengan mimpi." Rani mengangguk. "Justru karena saya mimpi, saya belajar, Pak." Ia menunduk hormat, lalu melangkah keluar. Pintu tertutup pelan, tapi di hati Rani seperti ada bunyi klik. Sebuah pintu lain yang terbuka. Malam itu, Rani berdiri di depan cermin kecilnya lagi. Blazer pinjaman tergantung rapi. Di meja, ada tumpukan buku catatan dengan halaman penuh coretan. Ia menyentuhnya satu persatu, seolah menyentuh batu kecil yang menyusun jembatan ke seberang. Ia menempelkan secari kertas di dinding, "Jangan balas ejekan dengan bising. Balas dengan bukti yang terang." Air mata menetes, bukan sedih, tapi lega. Luka-luka kecil yang ditorehkan kata-kata Pak Dimas kini berubah jadi peta. Peta yang menuntunnya keluar dari lorong sempit menuju lapangan yang lebih luas. Besok, perjalanan baru akan dimulai. Rani tahu akan lebih berat, lebih panjang, lebih sunyi. Tapi ia juga tahu, setiap langkah akan lebih berarti. Ia mematikan lampu. Di luar, sisa hujan menetes pelan dari ujung atap seng, seperti jam pasir yang mengingatkan, waktu terus berjalan. Rani tersenyum dalam gelap. "Biar dunia tak menunggu, aku akan mengejarnya sampai menyapa." Dan di saat itu, jauh di gedung kaca tempat ia dulu menyapu, seseorang mungkin sedang menyadari, orang yang paling mereka remehkan, diam-diam sedang menulis babak baru hidupnya. Matahari pagi menembus jendela kecil kamar kontrakan Rani. Dindingnya sudah kusam, tapi pagi itu terasa berbeda. Di atas meja ada selembar surat penerimaan kerja, nama Rani tercetak rapi sebagai pegawai administrasi di sebuah perusahaan kecil bernama Arga Sentosa. Tangannya gemetar memegang surat itu. "Akhirnya," bisiknya pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh bunyi ayam tetangga yang berkokok. Hari itu, bukan hanya awal pekerjaan baru. Itu adalah hari pertama ia menginjak tangga menuju mimpi yang selama ini dijaga diam-diam. Rani berdiri di depan kaca, mematut blazer pinjaman yang kini ia beli sendiri dari hasil tabungan. Warna abu-abunya memberi kesan profesional. Ia tersenyum pada bayangan di cermin, bukan karena puas, tapi karena sadar betapa jauhnya ia telah berjalan. Dulu, tangannya menggenggam pel. Kini, tangannya menggenggam berkas data pelanggan. Perubahan kecil,
tapi besar bagi hati yang pernah diremehkan. Kantor barunya tidak besar. Hanya 2 lantai, dengan cat dinding biru muda dan aroma kopi dari pantry kecil. Tapi suasananya hangat. Orang-orangnya ramah, tidak ada yang memandang rendah. Pak Arga, pemilik perusahaan, memperkenalkan Rani pada tim kecilnya. Ini Rani. Dia akan bantu kita di bagian administrasi dan pembukuan. Beberapa rekan menyalami dengan senyum tulus. Selamat datang, Mbak Rani. Ucapan sederhana itu terasa seperti pelukan setelah bertahun-tahun bertahan di hujan ejekan. Hari-hari awalnya berjalan penuh rasa canggung. Ia harus belajar sistem komputer yang baru, mengatur dokumen digital, dan menyiapkan laporan keuangan mingguan. Kadang, jari-jarinya salah menekan tombol. Kadang file hilang karena salah simpan. Tapi setiap kesalahan jadi pelajaran. Ia menuliskannya di buku kecil. Buku yang dulu ia isi dengan teori kuliah malam. Sekarang, setiap halaman buku itu dipenuhi coretan catatan dari dunia nyata. Suatu sore, ketika semua karyawan sudah pulang, Rani masih duduk di depan komputer. Cahaya lampu menyoroti wajah lelahnya. Di layar, kolom laporan belum rapi, angka-angkanya belum pas. Ia menghela napas, lalu berkata pelan, "Kalau orang lain bisa, aku juga bisa." Ia menutup mata sejenak, mengingat wajah ibunya yang selalu berkata, "Jangan berhenti hanya karena capek. Capek itu tanda kamu sedang melangkah." Beberapa bulan kemudian, Rani mulai dipercaya lebih. Ia tidak hanya mengetik, tapi ikut menganalisis data penjualan. Ia belajar tentang strategi pemasaran sederhana, bagaimana menentukan produk yang paling laku, bagaimana membuat pencatatan lebih efisien. Setiap kali ide kecilnya membantu tim, hatinya bergetar bangga. Ia mulai merasa berguna. Namun, hidup tak selalu mulus. Suatu hari, perusahaan menghadapi krisis. Proyek besar gagal, pelanggan kabur, dan sebagian karyawan harus dirumahkan. Suasana kantor muram. Banyak yang mulai putus asa. Pak Arga memanggil semua staf ke ruang rapat kecil yang penuh tumpukan berkas. "Saya tidak tahu apakah kita bisa bertahan 3 bulan lagi," katanya lirih. "Tapi saya ingin dengar pendapat kalian." Semua diam. Lalu suara Rani terdengar, pelan tapi tegas. "Pak, boleh saya bicara?" Semua menoleh. Rani berdiri, memegang selembar kertas penuh coretan tangan. "Saya perhatikan pengeluaran bulanan kita terlalu besar di bagian logistik. Ada pemborosan yang bisa dipangkas tanpa mengganggu produksi. Lalu promosi kita selama ini hanya lewat brosur dan pamflet. Bagaimana kalau kita coba promosi digital lewat media sosial? Saya bisa bantu buatkan akun dan mengelolanya." Semua saling pandang. Gagasan itu sederhana, tapi baru. Pak Arga menatap Rani dengan ekspresi kagum. "Kamu yakin bisa?" "Saya nggak janji besar, Pak," jawab Rani jujur. "Tapi saya janji akan belajar sampai bisa." Hari-hari berikutnya, Rani menghabiskan malamnya di warnet kecil. Ia menonton video tentang digital marketing, desain sederhana, dan cara mengatur iklan online. Dengan keterbatasannya, ia belajar otodidak. Ia membuat konten sederhana, foto produk dengan caption yang menyentuh hati. Produk ini dibuat oleh tangan-tangan kecil yang bekerja dengan hati besar. Tak disangka, dalam beberapa minggu, pesanan mulai berdatangan. Akun media sosial perusahaan kecil itu mulai dikenal. Omset perlahan naik, dan untuk pertama kalinya, senyum kembali menghiasi wajah rekan-rekannya. Pak Arga menepuk bahu Rani. "Ide kamu menyelamatkan kita. Kamu benar-benar punya mata yang tajam." Rani hanya tersenyum. "Saya cuma melihat hal kecil yang sering orang lewatkan, Pak." Tahun pertama berlalu. Rani kini menjabat sebagai asisten manajer keuangan. Ruang kerjanya kecil, tapi ada papan nama di meja, Rani Pratiwi Finance Assistant Manager. Setiap kali melihat tulisan itu, dadanya hangat. Ia ingat betapa dulu namanya hanya tertulis di daftar petugas kebersihan. Kini, nama yang sama berdiri di meja manajemen. Namun, Rani tidak berubah. Ia tetap datang paling pagi, masih menyapa satpam dan petugas kebersihan dengan senyum ramah. Kadang ia ikut membantu mereka mengangkat galon air. "Mbak Rani, gak usah bantuin," kata salah satu petugas. "Dulu saya juga begini, kok,"
Jawabnya sambil tertawa. Tangan yang pernah memegang pel, nggak akan malu pegang galon. Kisah keberhasilannya mulai terdengar di kalangan pebisnis lokal. Beberapa kali ia diundang berbagi cerita tentang efisiensi usaha kecil. Tapi setiap kali diminta menceritakan rahasia sukses, jawabannya selalu sama. Saya cuma terus belajar dari rasa sakit. Suatu sore, saat ia duduk di meja kerjanya, email masuk. Pengirimnya, PT Dimas Perdana Group, perusahaan tempat ia dulu bekerja sebagai petugas kebersihan. Subjeknya, undangan kerjasama integrasi keuangan digital. Rani tertegun. Jantungnya berdebar. Nama itu, Dimas, nama yang dulu membuatnya menunduk malu di depan banyak orang. Ia menarik napas panjang. 5 tahun telah berlalu. Dunia benar-benar berputar. Malamnya, ia membuka laptop di rumah, membaca email itu lagi. Mereka ingin bekerja sama karena sistem yang Rani kembangkan dianggap efisien. Mereka bahkan meminta pertemuan langsung dengan Direktur Keuangan Arga Sentosa. Rani tersenyum kecil. Ia kini memegang posisi itu. Jadi, kita akan bertemu lagi, Pak, katanya pelan sambil menatap langit malam dari jendela. Hari pertemuan pun tiba. Gedung tinggi itu masih sama, kilauan kaca, aroma parfum mahal, dan lantai marmer yang pernah ia bersihkan setiap pagi. Tapi kali ini Rani tidak membawa sapu. Ia membawa laptop dan berkas presentasi. Di dadanya tersemat ID card bertuliskan Director of Finance. Beberapa karyawan lama mengenalinya. Ada yang berbisik, ada yang menatap tak percaya. Rani hanya menatap lurus ke depan. Langkahnya mantap, seolah ia sedang menyapu masa lalu yang dulu kotor oleh penghinaan. Di ruang rapat besar, pintu terbuka. Pak Dimas duduk di ujung meja, rambutnya kini mulai beruban. Tatapannya kosong beberapa detik sebelum akhirnya mengenali wajah itu. Rani tersenyum sopan. Selamat pagi, Pak. Lama tidak bertemu. Pak Dimas terdiam, tangannya sedikit gemetar. Rani, kamu sekarang? Ya, Pak, jawabnya tenang. Saya datang mewakili perusahaan yang ingin bekerja sama dengan Anda. Keheningan menyelimuti ruangan. Rani meletakkan laptopnya di meja, memulai presentasi tanpa nada sombong, tanpa membalas dendam. Ia menjelaskan strategi, data, dan manfaat kolaborasi dengan bahasa yang sama lembutnya seperti dulu ia mengucapkan, "Baik, Pak," saat dimarahi. Dan saat ia selesai, semua orang bertepuk tangan, termasuk Pak Dimas. Tangannya gemetar, matanya berkaca. Ia berdiri, mengulurkan tangan. "Selamat, Bu Rani, saya dulu salah menilai kamu." Rani tersenyum, menyalami tangan itu. "Tidak apa-apa, Pak. Kalau bukan karena ucapan Anda dulu, mungkin saya tidak berdiri di sini hari ini." Suasana hening. Hanya detak jam dinding yang terdengar, menandakan waktu telah benar-benar berubah arah. Malam itu, Rani pulang dengan langkah ringan. Di lift, ia menatap pantulan dirinya di dinding logam. Wanita yang dulu dianggap tak layak bermimpi, kini menatap dunia dengan percaya diri. Ia menulis satu kalimat di ponselnya sebelum tidur. "Hinaan adalah cambuk. Tapi kalau kamu tetap berjalan, cambuk itu justru mendorongmu lebih cepat menuju mimpi." Ia tersenyum. Karena akhirnya, perjalanan panjangnya baru saja tiba di babak paling indah, babak di mana luka berubah menjadi bukti bahwa tidak ada mimpi yang terlalu tinggi bagi mereka yang mau berjalan, meski harus dimulai dari lantai paling bawah. Pagi itu Jakarta masih basah oleh sisa hujan malam. Rani menatap dirinya di cermin besar kantor, berdiri tegak dengan setelan jas warna krem dan jilbab lembut yang membingkai wajah tenangnya. Di dada tersemat kartu nama, Rani Pratiwi, Direktur Keuangan PT Arga Sentosa. Ia menarik napas dalam, lalu tersenyum kecil pada bayangannya. Siapa sangka, tangan yang dulu menggenggam pel kini menggenggam laporan keuangan bernilai miliaran. Hari itu bukan hari biasa. Ia akan menghadiri rapat besar integrasi dua perusahaan, perusahaannya dengan PT Dimas Perdana Group, perusahaan yang dulu mempermalukannya habis-habisan. Nama itu masih menimbulkan getir di hatinya, tapi juga kehangatan aneh, karena tanpa luka dari tempat itu, mungkin ia tidak akan sampai sejauh ini. "Bu Rani, mobil sudah siap," ujar sopirnya lembut. Rani mengangguk, mengambil tas kerja, lalu berjalan keluar. Di langit,
Awan perlahan menyingkap sinar matahari pagi. Ia tahu hari ini akan berat, tapi juga penting. Gedung itu masih sama. Dinding kacanya menjulang, berkilau memantulkan langit biru. Lobi yang luas dengan lantai marmer putih bersih mengingatkannya pada masa-masa ia berlutut membersihkan noda-noda kecil agar tak terlihat tamu. Kini ia melangkah di lantai itu lagi, bukan dengan seragam kebersihan, tapi dengan sepatu hak rendah dan jas elegan. Beberapa resepsionis baru menyambut ramah tanpa tahu siapa dia dulu. "Selamat pagi, Bu." "Selamat pagi," jawabnya sambil tersenyum. Tapi di dalam dada, degupnya berdentum lebih cepat. Lift terbuka. Saat pintunya menutup, Rani melihat pantulan dirinya di dinding logam. Pandangannya terhenti di tulisan digital. Menuju lantai 20 ruang rapat direksi. Ia menarik napas panjang. "Lantai 20, gumamnya. "Dulu aku hanya sampai lantai 1. Matanya berkaca-kaca. Ia menatap langit-langit lift, menahan air mata yang hampir jatuh. Ternyata Tuhan tidak pernah lupa pada doa orang yang sabar. Batinnya. Pintu lift terbuka. Seorang sekretaris menuntunnya menuju ruang rapat besar. "Silakan, Bu Rani. Pak Dimas sudah menunggu." Langkahnya berhenti sejenak di depan pintu. Nama itu membuat dadanya sesak. Tapi bukan karena takut, karena ingin membuktikan, dengan tenang dan tanpa marah. Saat pintu terbuka, ruangan itu terasa seperti potongan masa lalu. Meja kayu panjang, kursi kulit hitam, dan aroma kopi mahal masih sama seperti dulu. Hanya satu yang berbeda, posisi duduknya. Dulu ia berdiri di pojok, membawa ember. Sekarang, ia duduk di kursi utama, berhadapan dengan orang yang pernah menertawakannya. Pak Dimas menatapnya lama. Wajahnya sudah menua, rambutnya memutih di sisi, tapi mata itu masih sama, tajam, meski kali ini tidak seangkuh dulu. "Selamat pagi," kata Rani sopan sambil tersenyum kecil. Pak Dimas tidak langsung menjawab. Ia tampak kaku, lalu berdiri pelan. "Selamat pagi, Bu Rani." Suaranya bergetar sedikit, antara tidak percaya dan menyesal. "Ya, Pak. Lama tidak bertemu." Suasana ruangan mendadak sunyi. Beberapa manajer muda di sekitar menatap mereka, tak tahu bahwa dua manusia di depan mereka sedang berhadapan dengan masa lalu yang belum sepenuhnya sembuh. Rani membuka berkas presentasinya. "Baik, Pak. Saya akan langsung menjelaskan tentang rencana kolaborasi integrasi sistem keuangan." Nada suaranya tenang, profesional, tanpa nada dendam. Ia menjelaskan dengan detail bagaimana sinergi kedua perusahaan bisa saling menguntungkan, dengan visual dan data yang rapi. Setiap kata keluar dengan keyakinan. Tak ada getar, tak ada rasa ingin membalas, hanya pembuktian bahwa mimpi tidak pernah salah alamat, hanya butuh waktu untuk sampai. Pak Dimas mendengarkan dengan mata yang tak pernah lepas dari wajah Rani. Sesekali ia menunduk, seperti menelan sesuatu yang berat. Ketika Rani menutup laptopnya dan berkata, "Demikian paparan saya, Pak." Semua peserta bertepuk tangan. Pak Dimas berdiri, menatap Rani lama, lalu berkata pelan, "Saya tidak tahu harus berkata apa. Dunia memang berputar, ya?" Rani tersenyum lembut. "Tidak berputar, Pak. Hanya berjalan. Kadang kita tertinggal, kadang kita menyusul." Semua orang terdiam. Kata-kata itu sederhana tapi menggetarkan. Usai rapat, Rani berjalan ke balkon kantor itu. Dari lantai 20, kota Jakarta terlihat megah, mobil-mobil kecil di bawah tampak seperti titik-titik semut di jalanan panjang. Ia berdiri diam, memejamkan mata. Dalam pikirannya, ia melihat bayangan dirinya dulu, gadis berseragam biru pudar yang membersihkan ruangan ini sambil bermimpi duduk di kursi besar itu. Kini ia benar-benar duduk di sana. Air mata menetes pelan. Bukan tangis bahagia, tapi tangis lega. Luka lama akhirnya sembuh, bukan karena waktu, tapi karena kerja keras yang tak kenal menyerah. Suara langkah kaki terdengar di belakang. "Bu Rani." Rani menoleh. Pak Dimas berdiri di ambang pintu, membawa 2 cangkir kopi. "Saya ingat, kamu dulu suka aroma kopi di ruangan ini," katanya lirih sambil menyerahkan 1 cangkir. Rani menerima dengan senyum kecil. "Terima kasih, Pak. Saya memang suka kopi. Dulu cuma bisa mencium baunya dari jauh."
Mereka duduk di bangku panjang balkon itu, menatap langit yang mulai memutih. "Saya minta maaf, Rani," kata Pak Dimas akhirnya. "Waktu itu saya terlalu sombong. Saya pikir orang yang tak punya jabatan juga tak punya nilai. Ternyata saya salah besar." Rani menatapnya. Wajah pria itu penuh penyesalan. "Tidak apa-apa, Pak," jawabnya lembut. "Kalau bukan karena kata-kata Bapak dulu, mungkin saya tidak akan berjuang sejauh ini." Pak Dimas menunduk, menahan haru. "Kamu tidak dendam?" Rani menggeleng pelan. "Tidak, Pak. Saya sudah melewatinya. Hidup terlalu singkat untuk menaruh marah. Saya memilih menaruh doa." Suasana hening. Hanya angin yang berhembus, mengibaskan ujung jilbab Rani. Kopi di tangan mereka mulai mendingin, tapi hati mereka hangat oleh kejujuran. Menjelang sore, rapat lanjutan selesai. Semua perjanjian kerja sama disetujui. Rani bersiap pulang, tapi sebelum pergi, Pak Dimas memanggilnya. "Bu Rani, boleh saya titip sesuatu?" katanya pelan. Ia menyerahkan map berisi foto-foto lama kantor, termasuk satu foto di mana Rani tampak kecil di pojok, memegang pel, wajahnya samar. Rani tersenyum. "Saya ingat hari itu. Saya baru kena marah Bapak karena pegang dokumen." Pak Dimas menghela napas panjang. "Saya ingat juga. Dan saya menyesal setiap kali mengingatnya." "Tidak apa-apa, Pak. Kadang Tuhan izinkan kita dipermalukan, supaya nanti kita bisa berdiri tanpa harus menjatuhkan orang lain." Pak Dimas menatapnya kagum. "Kamu luar biasa, Rani." "Bukan saya, Pak. Hidup yang luar biasa, karena ia selalu punya cara memutar luka jadi pelajaran." Mereka berjabat tangan lama. Kali ini bukan tangan seorang atasan dan bawahannya, tapi dua manusia yang saling menghargai perjalanan masing-masing. Malamnya, Rani pulang ke rumah. Di ruang tamunya, ada meja kecil penuh catatan dan foto ibunya. Ia duduk di sana, menatap foto itu lama. "Ibu, kalau ibu masih ada, ibu pasti senang lihat aku sekarang," katanya pelan sambil mengusap bingkai foto. Ia menulis sesuatu di buku harian kerjanya malam itu. "Hari ini aku kembali ke tempat yang dulu membuatku kecil. Tapi aku pulang bukan untuk membalas. Aku pulang untuk membuktikan bahwa kebaikan tak butuh panggung, dan kerja keras tak butuh teriak." Air matanya jatuh satu, lalu dua. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena syukur. Ia menatap jendela. Di luar, lampu kota berkilau seperti bintang-bintang kecil di bumi. Dan entah kenapa, malam terasa sangat tenang. Beberapa hari kemudian, email masuk dari Pak Dimas. Isinya singkat. "Terima kasih sudah mengajarkan saya arti rendah hati. Saya akan mengundurkan diri bulan depan. Saya ingin memulai usaha kecil dan membantu orang-orang yang dulu seperti kamu." Rani menatap layar, tersenyum haru. Ia membalas, "Semoga usaha Bapak penuh berkah. Dunia selalu memberi kesempatan kedua bagi orang yang mau belajar." Ia menutup laptopnya. Di dadanya, ada kelegaan yang tidak bisa dijelaskan. Mungkin inilah yang disebut kemenangan sejati, bukan saat orang yang menghina kita berlutut, tapi saat hati kita cukup besar untuk memaafkan tanpa sisa. Sebelum tidur, Rani menulis satu kalimat terakhir di buku catatannya malam itu. "Takdir memang aneh. Kadang, ia membuat kita bertemu orang yang menyakiti kita bukan untuk mengulang luka, tapi untuk menegaskan, kita sudah sembuh." Dan malam itu, ia tertidur dengan senyum damai. Karena akhirnya, perjalanan yang dimulai dari sapu dan debu, kini berakhir di ruang direksi, bukan dengan kebanggaan, tapi dengan hati yang sudah benar-benar pulih. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan seperti mimpi bagi Rani. Ia tidak menyangka, pertemuannya dengan Pak Dimas yang dulu penuh luka justru menjadi titik balik bagi keduanya. Kolaborasi antara dua perusahaan berjalan lancar. Proyek baru mereka membawa hasil yang melampaui target, dan nama Rani makin dikenal sebagai sosok inspiratif di dunia bisnis. Namun, di balik semua kesuksesan itu, Rani tetap sama, tenang, rendah hati, dan tidak pernah melupakan dari mana ia berasal. Pagi itu, Rani datang ke kantor lebih awal. Di tangannya ada 2 gelas kopi. Satu untuknya, satu lagi untuk satpam yang setiap hari menyambutnya dengan senyum. "Pagi, Pak Tony. Ini kopinya." "Wah, terima kasih,"
Bu Rani, nggak berubah ya? Tetap ramah seperti dulu? Jawabnya sambil tersenyum. Rani tertawa kecil. Saya cuma nggak mau lupa rasanya jadi orang kecil, Pak. Karena dulu saya juga disambut kopi oleh satpam kayak Bapak. Di dalam ruangannya, Rani menatap papan kecil di dinding bertuliskan, mulailah dari hati, bukan dari jabatan. Tulisan itu dibuat sendiri olehnya, agar setiap kali masuk ruangan, ia diingatkan bahwa kekuasaan tanpa kebaikan hanya akan melahirkan kesombongan, seperti dulu yang ia pernah lihat. Sore itu, sebuah pesan masuk di ponselnya. Dari Pak Dimas. Bu Rani, apakah saya bisa bertemu sebentar? Ada hal yang ingin saya bicarakan langsung. Rani tersenyum tipis. Ia tahu, pertemuan ini bukan soal pekerjaan lagi. Ada sesuatu yang lebih dalam. Beberapa jam kemudian, mereka bertemu di sebuah kafe sederhana di pinggir kota. Tak ada jas mahal, tak ada meja besar. Hanya 2 cangkir kopi yang mengepul di antara mereka. Pak Dimas tampak berbeda. Wajahnya lebih lembut, nada suaranya pelan. Rani, terima kasih sudah datang. Sama-sama, Pak. Saya senang kita bisa ngobrol di tempat yang santai begini. Jawab Rani, tetap sopan. Hening sejenak. Lalu Pak Dimas mengeluarkan selembar surat dari tasnya. Saya resmi pensiun bulan depan, katanya. Saya mau mulai sesuatu yang baru. Sebuah yayasan kecil untuk melatih keterampilan pekerja harian, orang-orang yang dulu mungkin seperti kamu. Rani menatapnya dengan mata berbinar. Itu ide yang luar biasa, Pak. Saya belajar dari kamu, Ran, ucapnya pelan. Dulu saya pikir kesuksesan diukur dari jabatan. Tapi setelah melihatmu, saya sadar, kesuksesan sejati adalah ketika kita bisa menolong orang lain naik bersama kita. Rani menunduk, menahan air mata haru. Saya bangga bisa melihat perubahan Bapak seperti ini. Pak Dimas tersenyum tipis. Saya malu kalau diingat masa lalu. Tapi saya bersyukur kamu nggak balas dengan dendam. Rani menggeleng lembut. Kalau saya balas, saya sama saja dengan orang yang dulu menyakiti saya. Tuhan nggak pernah suruh kita menuntut balas, Pak. Tuhan hanya minta kita belajar memaafkan. Keduanya terdiam lama, menatap hujan yang turun perlahan di luar jendela. Bunyi rinainya seolah menyanyikan lagu penebusan yang lembut. Beberapa bulan kemudian, yayasan yang dimaksud Pak Dimas benar-benar berdiri. Namanya Yayasan Tangan Kecil, terinspirasi dari tangan-tangan sederhana yang bekerja tanpa sorotan tapi memberi arti besar pada kehidupan. Dan siapa lagi yang ia ajak untuk membantunya mengelola kalau bukan Rani? Bu Rani, saya butuh orang yang paham betul bagaimana rasanya berjuang dari nol. Katanya suatu hari saat meninjau lokasi yayasan. Rani mengangguk. Saya akan bantu, Pak. Tapi dengan satu syarat. Apa itu? Setiap peserta harus tahu bahwa pekerjaan kecil tidak pernah hina. Karena dari pekerjaan kecil itulah, karakter besar lahir. Pak Dimas tertawa haru. Setuju, Bu Direktur. Waktu berjalan. Rani sering datang ke yayasan setiap akhir pekan. Ia mengajar ibu-ibu dan petugas kebersihan tentang dasar-dasar mengatur keuangan, cara menabung, dan pentingnya mimpi. Di hadapan mereka, ia tak pernah memperkenalkan diri sebagai direktur. Ia hanya berkata, nama saya Rani, dan saya dulu juga pernah menyapu lantai. Kalimat itu selalu membuat peserta terdiam, lalu menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Suatu hari, seorang peserta perempuan menghampirinya setelah kelas selesai. Bu Rani, katanya dengan suara bergetar, saya hampir berhenti kerja karena capek dihina. Tapi setelah dengar cerita ibu, saya nggak mau menyerah lagi. Rani memeluknya erat. Jangan berhenti. Kadang yang kamu anggap berat itu sebenarnya jalan yang sedang menguatkanmu. Di sela aktivitasnya, Rani juga tetap menjalankan perusahaannya. Tapi kini, setiap kali ia mengambil keputusan penting, ia selalu ingat prinsip sederhana. Manusia lebih penting dari angka. Jika dulu ia belajar dari penghinaan, sekarang ia belajar dari kebaikan. Ia memastikan setiap karyawan mendapat kesempatan untuk belajar dan berkembang. Bahkan, petugas kebersihan di kantornya kini diberi akses pelatihan komputer gratis setiap bulan. Suatu hari, salah satu dari mereka berkata, Bu, saya pengen kayak ibu. Rani menatapnya sambil tersenyum hangat.
Kamu nggak perlu jadi kayak saya. Jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri. Itu sudah cukup. 5 tahun setelah kolaborasi itu, Rani mendapat penghargaan dari pemerintah sebagai perempuan inspiratif di dunia usaha. Di panggung besar, lampu-lampu sorot menerangi wajahnya yang teduh. Saat tiba gilirannya berbicara, ia tidak bicara tentang bisnis atau uang. Ia berkata dengan suara bergetar, "Dulu saya hanyalah pembersih lantai yang sering diremehkan. Tapi saya belajar, kalau kita mau belajar, kerja keras, dan tetap rendah hati, Tuhan akan buka jalan yang bahkan tak pernah kita bayangkan." Ruang itu sunyi. Beberapa orang meneteskan air mata. Di antara penonton, Pak Dimas duduk di barisan depan, menatap dengan mata berkaca. Ketika acara usai, ia berdiri dan memberi tepuk tangan paling lama. Rani turun panggung, menghampirinya, lalu menjabat tangannya. "Pak Dimas," katanya pelan, "terima kasih karena dulu Bapak pernah membuat saya jatuh. Karena dari jatuh itu, saya belajar berdiri." Pak Dimas menatapnya dengan senyum bangga. "Dan sekarang kamu bukan hanya berdiri, Ran. Kamu menegakkan banyak orang di sekitarmu." Malam itu, setelah semua selesai, Rani duduk di ruang kerjanya sendirian. Di atas mejanya ada foto lama, foto dirinya dulu di pojok ruangan kantor lama, sedang memegang pel, dengan wajah lelah tapi tersenyum. Ia menatapnya lama, lalu tersenyum. "Terima kasih, Rani yang dulu," bisiknya pelan. "Kalau bukan karena kamu, aku nggak akan jadi seperti sekarang." Ia menulis satu kalimat terakhir di buku catatan hidupnya, dengan tinta biru yang mulai menipis. Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi bagi orang yang mau menunduk untuk belajar. Rani menutup bukunya, menatap langit malam dari jendela kantornya. Lampu-lampu kota berkilau lembut seperti bintang-bintang yang memberi restu. Ia tahu, perjalanan hidupnya belum selesai, tapi kini ia melangkah bukan untuk membuktikan siapa yang salah, melainkan untuk membagikan cahaya kepada mereka yang masih berjalan dalam gelap. Dan di hatinya, ia tahu satu hal pasti. Tangan yang dulu merendah, kini bukan untuk membalas, tapi untuk mengangkat orang lain agar ikut berdiri. Dan begitulah, kisah tentang seorang wanita sederhana yang dulu hanya pembersih lantai, tapi tak pernah berhenti bermimpi. Ia membuktikan bahwa kerja keras, doa, dan ketulusan bisa mengubah arah hidup siapapun. Jangan lupa klik subscribe dan tulis di kolom komentar, dari kota mana kamu menonton cerita ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya, karena setiap luka selalu punya jalan menuju cahaya.